وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan karunia dan rahmat yang Allah ta'ala masih berikan kepada kita masih diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa melangkahkan kaki kita untuk hadir di salah satu rumah Allah ta'ala, yaitu masjid, tempat terbaik di muka bumi ini yang harus kita makmurkan bersama. Dan di lain sisi kita makmurkan dengan sholat berjamaah, dan juga patut kita makmurkan dengan kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan ilmu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala semangat, antusias untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak hidupnya dan akhlaknya yang mulia. Dan semoga dengan itu kita termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan orang-orang saleh di surganya di yaumul qiyamah. Amin. Masyaallah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang bersumber dari kitab. Ya, tema itu, ya saya berikan tema ini membekali diri dengan ilmu Ramadan. Kalimat membekali ini terinspirasi dari kitab yang saya ambil, yaitu dari kitab Zadus Shaim karya guru kami, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Jadi di kitab ini insyaallah kita akan mempelajari apa yang sepatutnya jadi bekal bagi orang-orang yang berpuasa. Bukan hanya sisi puasanya saja, ya, amalia-amalia yang lain yang harus dilakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan
Ini insyaallah kita akan bahas secara bertahap di satu kutaib ini, atau satu kitab yang bernama Zadus Shaimin. Taib jamaah rahimakumullah, sebelum kita ke pembahasan tema yang bersumber dari referensi kitab ini, patut kita tahu bahwa tidak terasa kita sudah ada di bulan Sya'ban. Ini adalah ya pintu terdekat menuju bulan Ramadan. Tidak terasa 20 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ya, maka kita harus mengikuti salafus salih seperti mana dilakukan oleh seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir, bahwa dia selalu memperbanyak doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amal ibadahku yang kelak nanti akan aku lakukan di bulan Ramadan. Jadi salafus salih, sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan lain-lain sebagainya, mereka berdoa kepada Allah agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak menutup kemungkinan kita yang tinggal beberapa hari lagi sampai ke bulan Ramadan, kita tidak ada yang tahu ajal datang kapan kepada kita, betul kan? Bisa saja besok atau malam nanti misalkan. Makanya jangan lupa di saat lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan niat yang baik di dalam diri kita bahwa kita ingin mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan kita menjumpai Ramadan tahun ini, jikalau usia kita tidak diperkenankan untuk hadir di Ramadan yang sekarang, namun kita sudah memiliki niat, ya Allah, saya berniat dalam hati ini, saya ingin apa? Ingin mengisi Ramadan sekarang dengan kesungguhan, dengan ibadah, maka insya Allah Allah sudah mencatatkannya sebagai amal saleh. Karena kata Nabi SAW, sebagaimana kita sering mendengar ya, makna hadis ini atau lafadznya, innallaha katabal hasanat was-sayyi'at wa bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan wahidatan. Allah telah mencatatkan kebaikan dengan pahalanya, keburukan dengan dosa-dosanya. Siapapun yang sudah berniat melakukan kebaikan namun dia tidak sempat melakukan kebaikan tersebut, namun dia sudah apa? Berniat, ya Allah, saya ingin berusaha Ramadan ini lebih baik dari yang kemarin. Saya ingin lebih baik lagi qiyam Ramadannya, tilawah Qur'annya lebih banyak. Namun dengan qadar Allah, ajal kita menjemput sebelum kita sampai ke bulan apa? Ramadan. Maka Allah akan mencatatkan kebaikan untuk kita. Makanya niatkan dari sekarang. Di lain sisi kita berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku. Itu saja tidak cukup. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, ya, jadikanlah ibadah-ibadahku nanti di bulan Ramadan diterima. Karena banyak saudaraku, banyak ikhwan fillah wa akhwati fillah, orang-orang yang sampai usianya ke bulan Ramadan dan dia ibadah di bulan Ramadan dengan macam-macam ibadah, tapi tidak diterima oleh siapa? Allah. Dia rugi. Makanya berdoa itu jangan hanya kita wabalighna Ramadan saja. Ini belum tentu kita bahagia, kan? Iya. Makanya ikuti doa salafus salih, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi di dalam ya riwayat dari tabi'in ini, selain kita memohon agar kita sampai ke bulan apa? Ramadan, kita pun ingin agar kita ibadah di bulan Ramadan dan ibadah kita diterima oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Taib. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Munajjid dalam kitabnya Baina Yaday Ramadan, profil dari Ramadan. Ini Syekh menyebutkan poin pertamanya, bisa antum buka di kitab yang ana share di grup, Asyauqu ila Ramadan, kerinduan terhadap Ramadan.
Di sini disebutkan min kalimatis salaf fi syauq ila Ramadan. Qaulu Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kanu yad'una Allah ay yuballighahum Ramadan fa idza balaghahum iyyahu qamu bihaqqi khaira qiyam wa ta'abbadu lillahi fihi khaira ibadah. Jamaah rahimakumullah. Salafus salih, mereka ini selalu merindukan bulan Ramadan. Di antara kalimat-kalimat yang diceritakan oleh salaf di sini, di antaranya ucapan yang tadi sudah saya jelaskan. Ucapan siapa itu? Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala. Doa-doa mereka. Ya, kata Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah ibadah-ibadah Ramadan itu dariku. Ini jemaah rahimakumullah, mereka di sini adalah salafus salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka selalu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Lalu di saat mereka disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, maka mereka menegakkan haknya dengan sesungguhnya. Maksud menegakkan hak Ramadan itu, Ramadan diisi dengan puasanya di siang hari. Di malamnya mereka isi dengan qiyamu Ramadan. Mereka hiasi Ramadan dengan al-jud, kedermawanan. Hiasi dengan tilawah Quran, hiasi dengan amal-amal kebaikan. Itu yang dimaksud menegakkan hak Ramadan. Ya. Wa ta'abbadu lillahi fihi khaira ibadah, dan mereka pun menghambakan diri kepada Allah dengan ibadah terbaik. Ini jemaah. Jadi kalau kita bertanya apa yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in menjelang Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka berdoa dengan doa ini. Ini mereka sebuah tanda bahwa mereka ini sangat rindu terhadap bulan Ramadan. Bukan rindu karena banyaknya makanan di bulan Ramadan, minuman, bukan. Banyak hidangan iftar, bukan. Tapi banyaknya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Makanya kenapa Nabi di sini mengatakannya wa tasallamhu minni mutaqabbala, Yahya bin Abi Katsir. Jadi intinya, ya Allah, terimalah ibadah-ibadah yang aku lakukan di bulan Ramadan. Ini adalah kerinduan. Sejauh apa rindu kita kepada Ramadan? Apakah rindu akan makan makanan yang berbeda yang disajikan oleh istri kita? Atau rindu dengan hal-hal yang sifatnya hanya memenuhi hawa nafsu dan hasrat kita saja? Coba kita contoh dan teladani mereka-mereka yang merupakan generasi terbaik. Mereka rindu akan ibadah di bulan Ramadan. Karena mereka tahu, jemaah rahimakumullah, Ramadan itu hanya 1 bulan dalam 1 tahun, ya. Apapun itu, Allah menciptakan dalam 12 bulan atau 1 tahun, 12 bulan, Ramadannya hanya berapa? 1 bulan, kan? Tidak pernah ada Ramadan 2 kali. Ramadan dalam 1 tahun itu hanya berapa? Hanya 1 kali. Jadi manfaatkan jemaah, rindukan Ramadan. Ya. Allahumma ballighna Ramadan. Sahabiyani mutaakhiyani ghaza ahaduhuma wa kana ashadda ijtihadan min sahibihi fastushhida wa tufiya al-akhar ba'dahu bisana fara'a Talha radhiyallahu anhu fi manamihi anna thaniya arfa'u darajah fa akhbara an-nas fata'ajjabu faqala alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadha wa kadha min sajdatin fi sana qalu bala faqala fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard Allahumma ballighna Ramadan. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, ya, 2 sahabat yang saling mengikat persaudaraan. Salah satu di antara keduanya ya ikut dalam peperangan. Dan dia adalah orang yang paling betul-betul sungguh-sungguh ibadahnya daripada sahabatnya. Kemudian dia mati syahid. Ya, lalu yang satu lagi mati setelah 1 tahun. Jadi ada 2 orang sahabat Nabi, ini tidak disebutkan ya oleh Talha. Ini disebutkan bahwa yang satu sudah mati syahid
Setahun kemudian sahabatnya ini baru mati. Jadi matinya beda berapa? Beda 1 tahun. Yang satu karena ikut perang dan dia syahid fisabilillah, yang satu lagi tidak. Dia tidak terbunuh syahid. Namun setelah itu 1 tahun berikutnya dia meninggal. Lalu di sini disebutkan fara'a Talha fi manami anna tsani arfa'u darajah. Aneh. Padahal kita tahu yang pertama itu dia mati dalam keadaan apa? Syahid di jalan Allah. Ya, dia mati syahid, terbunuh di saat dia ikut di peperangan. Fa akhbaran nas, ya, dia Talha bermimpi, kenapa yang lebih tinggi derajatnya itu yang kedua, yaitu yang mati atau meninggal 1 tahun setelah sahabatnya meninggal, dan meninggalnya ya tidak dalam keadaan syahid seperti sahabatnya yang tadi. Lalu di sini Talha mengabarkan kepada sahabat yang lain, fata'ajjabu. Lalu sahabat ya merasa takjub, merasa kagum. Faqala sallallahu alaysa qad makasa hadha ba'dahu sanah wa adraka ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Qalu bala. Faqala fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Allahumma ballighna ramadan. Nah, Talha kan dia bermimpi. Ini mimpi ini diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya bermimpi. Kenapa sahabat yang satu ini, dia ini kan mati 1 tahun berikutnya, dia tidak syahid. Kenapa dia lebih tinggi derajatnya daripada si fulan yang kemarin yang mati dia dalam keadaan syahid? Sahabat ini mengagumi, ini apa ini? Apa kata Nabi SAW? Bukankah sahabatnya yang kedua ini, yang mati 1 tahun setelahnya, dia terdiam, dalam artian dia 1 tahun setelahnya, ya dia menemukan Ramadan, katanya. Kan si fulan yang tadi kan keburu apa? Meninggal kan, dan dia mendapatkan predikat syahid di sisi Allah. Sedangkan sahabatnya ini, dia ini mati 1 tahun berikutnya dan dia mendapatkan kesempatan bulan Ramadan, jemaah. Dia isi Ramadannya dengan saum, dengan salat, ya qiyam Ramadan, ya beberapa rakaat, ya jadi sujudnya lebih banyak, ya dalam 1 tahun. Kata sahabat, bala betul. Ya, jadi Ramadannya lebih kan? Iya. Daripada si fulan ini. Maka apa kata Nabi? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Ya, jadi derajat perbedaan antara dua sahabat tadi, antara orang yang mendapatkan Ramadan, walaupun si fulan tadi dia mendapatkan predikat apa? Syahid. Jadi jaraknya seperti antara langit dengan apa? Bumi. Ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Talha bin Ubaidillah. Disahihkan oleh Syahadari. Jadi jemaah rahimakumullah, makanya kita berdoa Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan yang ini. Dan niatkan kita ingin lebih semangat beribadah daripada Ramadan yang lalu. Bagaimanapun ini adalah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Bila mana Ramadan itu diisi dengan ibadah kepada siapa? Allah. Ini bayangkan, predikat syahid pun ternyata bisa terkalahkan di hadapan Allah dengan mengisi Ramadan dengan apa? Ibadah. Ini jemaah rahimakumullah. Makanya kita tidak mestilah misalkan kita cari-cari kesempatan ingin perang misalkan karena ingin mendapatkan predikat apa? Syahid. Kita berdoa saja kepada Allah, ya Allah, berikan saya kedudukan seperti syahid. Isilah Ramadan dengan ibadah. Ini bisa saja lebih. Ya, jadi tidak mesti cari-cari saya harus pergi ke negara mana nih supaya saya bisa jihad. Ya, gak usah gitu. Diam saja dia. Kecuali kalau sudah ada panggilan jihad dari pemimpin kita, ya itu kecuali. Isi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini insya Allah akan lebih dari predikat apa? Syahadah. Ya, dan ini jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini hadisun masyhur lakinnahu la yasbut. Ada hadis yang terkenal tapi tidak kuat. Ada doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini tidak dipungkiri, ini doa, ini ada hadisnya. Tapi tidak setiap hadis ini tidak bisa kita terima 100% tidak. Kan ada di antara hadis itu yang dhaif. Dhaif karena masalah di isnadnya, dhaif karena kelemahan dalam matannya dan lain sebagainya, syudzud wal ghurabah dan bahkan ada hadis palsu. Apakah ada anjuran untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ini hadisun dhaif la yathbut, kata Syekh Munajjid. Ini hadis yang lemah, tidak sahih, tidak kuat, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Di dalam isnad dari riwayat ini ada seorang yang bernama Zaidah bin Abi Raqad. Dia ini dikenal sebagai munkarul hadis. Bahkan lebih dari itu, coba perhatikan, bisa antum lihat di halaman 11. Imam Nawawi ini kan ulama besar dari madhab Syafi'i. Ini tidak dipungkiri, banyak ijtihad yang Imam Nawawi pun berlepas dari Imam Syafi'i, karena beliau ini betul-betul mujtahid juga. Hanya tidak mutlak seperti madhab arba'ah. Mujtahid fatwa dalam madhab Syafi'i ini selalu dipertimbangkan. Imam Nawawi mengarang dalam kitab, ada sebuah kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang di dalamnya terdapat zikir-zikir dan doa-doa yang ma'thur, seperti Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Said bin Ali Wahab. Ya, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis itu juga dhaif. Kata siapa? Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani juga yang bermadhab Syafi'i dalam kitabnya Tabyinul Ajar fi bayani wad'il wadda'in fi syahr Rajab. Ibnu Rajab pun demikian dalam Lataif, dan Syekh Albani pun mengatakan. Jadi memang ini hadis yang dhaif. Tidak usah kita mendawamkan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab, tapi kita berdoa kepada Allah dengan doa yang umum saja, tidak mengusulkan doa itu. Dan kita boleh berdoa seperti yang diucapkan oleh umumnya salafus salih, Allahumma sallimni ila Ramadan, yang tadi diriwayatkan dari siapa? Dari Yahya bin Abi Katsir. Baik. Lalu berikutnya al-isti'dad di Ramadan. Nah, ini kita persiapan menuju bulan Ramadan. Ya, bagaimana seorang mukmin mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan? Poin yang pertama di sini disebutkan oleh Syekh Munajjid, al-iktsaru minas shiyam, katanya. Memperbanyak apa? Shaum, memperbanyak puasa. Ya jelas puasa sunnah. Ya, karena yang wajib itu hanya Ramadan atau puasa nadar atau kifarat. Selain itu berarti tatawwu. Ya, di bulan Syaban ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aituhu sallallahu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak puasa, ya, daripada itu di bulan apa? Sya'ban. Jadi kalau ditanya bulan apa Rasulullah SAW selalu memperbanyak saum sunnah, maka jawabannya bulan Syaban. Silakan. Mau saum Senin Kamis didawamkan terus, saum Daud 1 hari puasa 1 hari tidak, ini ada pahala yang lebih, karena ada sunnah Nabi secara khusus di bulan Syaban. Ya, jadi jamaah rahimakumullah yang mengatakan, lalu bagaimana kalau misalkan ada yang mengatakan, katanya kalau misalkan kalau sudah pertengahan Sya'ban tidak boleh berpuasa lagi. Sering mendengar itu? Ya, ini dari hadis Nabi, idan tasofa ya Sya'banu fala tasum. Ya, ini saya bahas di kajian, ya, di pembahasan yang lain di Sab'una Masalah di Cibadak. Ya, di sana dijelaskan tentang jawaban, tentang bagaimana jawaban dari hadis tersebut atau solusinya memahaminya. Yang pertama, hadis tersebut diindikasi adalah hadis yang munkar. Itu satu. Yang kedua, andaikan memang ada ulama ahli hadis yang mensahihkan hadis tersebut, bila mana sudah pertengahan Syaban maka kalian tidak boleh apa? Berpuasa. Maka maksudnya itu adalah orang yang berpuasa di hari yang diragukan, hari syak. Jadi dulu itu gini jemaah, jadi kalau ada ya Ramadan ini belum tentu. Mereka ini kan belum ada orang, kadang-kadang gini, dia ini tidak tahu ini Ramadan atau tidak. Belum ada kalender, belum ada patokan waktu yang sifatnya baku begitu. Sehingga mereka ada kalanya mereka ini meragukan ini besok ini Ramadan atau tidak. Jadi Nabi melarang jangan sampai ada saum yang terjadi karena keraguan. Jadi kalau misalkan ada saum sunnah, kenapa antum saum sunnah ini sudah tanggal 28 Ramadan? Saya saum ini, saya ini jaga-jaga saja. Bahasanya jaga-jaga. Takutnya ini sudah Ramadan. Saya kira kalau di waktu sekarang ini tidak akan seperti itu ya.
Karena bagaimanapun juga sekarang sudah mudah akses informasi itu didapat. Kalau dulu ini masih kadang di daerah-daerah yang jauh dari kota misalkan, ini mereka ini harus betul-betul mencari informasi dan mereka harus betul-betul bisa meru'yat hilal agar tahu bahwa Ramadan itu telah datang. Ya, jadi boleh silakan walaupun sudah pertengahan Sya'ban yang sudah terbiasa ya melaksanakan saum Senin Kamis masih boleh. Ya, yang biasa misalkan siam Daud sehari buka sehari puasa ini boleh. Ya, apalagi qada. Misalkan para ummahat misalkan belum selesai. Ada beberapa hal lagi, oh ini udah nisfu Sya'ban, udah selesai. Bukan, lanjutkan. Bereskan. Karena Ummul Mukminin Aisyah saja beliau ini sering mengqadha saum tahun-tahun yang lalu karena beliau haid itu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ya. Tadi di sini disebutkan al-muhlatul akhirah lil qadha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Yang barusan saya ulas. Ini adalah detik-detik terakhir untuk melaksanakan qadha. Hanya suka ada timbul pertanyaan gini, kalau ada orang yang misalkan antum para ikhwan atau para laki-laki misalkan, saya kemarin ini pernah sakit, langsung Sya'ban belum sempat selesai, datang lagi Ramadan, sampai ketemu Ramadan berikutnya, ya apakah saya wajib qadha saja? Apa harus ada fidyah? Tidak, yang sahih tidak perlu ada fidyah, ya qadha saja biasa, walaupun terlewat apa? Ramadan. Hanya diusahakan jemaah, diusahakan kita ini jangan sampai ibadah qadha saum Ramadan yang kemarin terlampaui, akhirnya sampai terlewat lagi datang Ramadan yang berikutnya. Bisa dipahami ya? Jadi tidak mesti ada fidyah, tidak mesti. Memang ada sebagian qaul ulama, tapi ini qaul ini dhaif, dinyatakan oleh sebagian ulama bahwa misalkan kalau ada orang yang terlewat qadha Ramadannya 1 tahun sampai ketemu Ramadan lagi, maka dia harus membayar setiap harinya qadha dengan apa? Fidyah. Tapi qaul itu dhaif. Memang ada dalam fikih. Ya, jadi yang jelas berarti cukup apa? Qadha. Hanya saja di saat kita menunda-nunda qadha saum berarti ini adalah kemaksiatan. Kalau tanpa uzur, sama saja kita ya di saat kita mengakhir-akhirkan apa? Kewajiban. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa beliau ini menunda sampai karena beliau ini sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga beliau mampu melaksanakan qadhanya hanya di bulan apa? Sya'ban. Akhirnya ini didampingi oleh Nabi. Nabi memperbanyak saum sunnahnya dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau mengqadha Ramadannya. Jadi saumnya barengan, Pak. Indah ya. Jadi nanti setelah selesai Sya'ban, Ramadan bareng itu datang ini sudah tidak kaget lagi. Makanya perbanyak kita berpuasa agar tidak kaget lagi. Jadi ini saya ingat kata-kata Ibnu Rajab dalam Taiful Ma'arif. Kalau kita memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban ini seperti tamrin. Tamrin ini ibarat latihan, pemanasan. Ya, jadi misalkan kita ini langsung nanti puasa Ramadan tanpa persiapan, ini akan sedikit ya berat. Ini silakan saja. Misalkan ada orang-orang yang datang ke bulan Ramadan karena dia tidak ada persiapan, tidak ada tamrin itu, latihan di bulan Sya'ban itu, pas datang Ramadan, bener seperti tersiksa gitu ya. Kenapa Ramadan baru hari pertama, lihat air itu, ya. Begitulah di pikirannya, lihat air putih saja siang hari, ini kayak air surga ini, ya kan? Iya. Ini karena saking dia tidak terbiasa puasa, jadi dia berat. Nah, bagi orang-orang yang sudah terbiasa, ini insya Allah tidak akan ada takalluf, tidak ada rasa berat beban. Dia sudah terbiasa. Makanya perbanyak saum sunnah di bulan di bulan Sya'ban. Lalu ya kalau masih ada yang mau mengqadha, silahkan mengqadha Ramadan.
Lalu yang ketiga, persiapan Ramadan, al-iqbalu 'alal Qur'an isti'dadan li Ramadan. Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Ya. Persiapan yaitu dari sisi Al-Qur'an. Persiapan dengan memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini bagaimanapun juga karena bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Nah, bulan Sya'ban sahabat ini mereka banyak membaca Quran, banyak memurojaah hafalan. Ya kalau kita sedikit hafalan minimal membaca tuh. Ya jadi jangan sampai ya sahabat kan mereka hafal-hafal murojaah. Saya gak punya hafalan. Ya gak usah, ya minimal baca. Makanya salaf menamakan bulan Ramadan Sya'ban ini sebagai syahrul qurra. Artinya syahrul qurra ini adalah bulan pembaca Al-Quran. Banyak ya sahabat-sahabat yang misalkan sebelumnya hanya sekian ayat, ini ditambah lagi, sehingga bulan Sya'ban ini dikenal dengan syahrul qurra. Ini lebih banyak orang yang baca apa? Quran. Ini agar lebih terbiasa nanti, karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Masa kita, Masya Allah. Dan ya jangan sampai kita seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya di surah Al-Furqan. Ya. Wa qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, di surah Al-Furqan. Dan ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Banyak fenomena kaum muslimin sekarang yang sudah melakukan hajrul Quran. Apa itu hajrul Quran? Meninggalkan Al-Quran. Al-Quran itu hanya hiasan saja, kesannya gitu. Mushaf ini indah, sekarang berbagai macam model mushaf begitu, tapi bukan untuk dibaca. Dan ini pun kata Syekhul Islam, kalau kita mengenal Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, itu pun termasuk salah satu perbuatan hajrul Quran. Makanya jemaah, kalau kita semangat, saya nikmat kalau baca Quran di bulan Ramadan. Allah memberikan kelezatan membaca Al-Quran. Namun di bulan selain Ramadan kenapa ditinggalkan? Kenapa membaca Al-Quran berjuz-juz itu hanya dikenal hanya di bulan apa? Ramadan. Apakah Quran yang kita baca selain Ramadan bukan kalamullah? Bukan. Ya sama saja kalamullah. Yang andai kita baca satu huruf itu kita akan mendapatkan ada satu kebaikan. Makanya aneh jemaah, kenapa kita hanya semangat di bulan Ramadan saja? Makanya jangan kita tinggalkan. Ini yang dikeluhkan oleh Nabi. Ya jangan sampai jadi Al-Quran ini mahjuro, dia apa? Ditinggalkan. Jadi setelah bulan Ramadan sudah kita tinggalkan ke Al-Quran. Kita kenal khatam itu hanya di bulan apa? Ramadan saja. Masya Allah, ini makanya persiapkan dari sekarang. Tapi ingat jemaah, ya yang kita baca adalah kalamullah, baca dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Jangan sampai kita lihat target saya ingin khatam sekian puluh kali dalam satu bulan, tapi bacaannya, kata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, itu hadromah, itu haram. Hadromah itu bacaan cepat, tidak mengikuti kaidah tajwid. Ini haram. Apa faedahnya? Pahala tidak ada. Yang namanya haram berarti mendatangkan apa? Siksa. Makanya jadi jangan mentang-mentang ini yang penting saya bacaannya cepat tapi tidak sesuai dengan kaidah. Ini salah. Lebih baik kita baca tidak terlalu banyak tapi disertai dengan tadabbur, memikirkan satu ayat itu lebih baik. Tapi yang jelas kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Lalu di sini disebutkan kaifa nastaqbilu syahr Ramadan, bagaimana sebenarnya kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama kata Syekh Munajjid, al-inabah wal iqbal ala Allah. Yang pertama kita kembali dan fokus kepada Allah. Ya, bisa saja kalimat inabah ini dimaknai kita kembali ke jalan yang benar. Jadi jamaah rahimakumullah, bila mana dalam satu tahun kita banyak berbuat dosa, ini kesempatan kita untuk bertaubat. Karena bagaimanapun juga dosa-dosa yang kita lakukan ini akan menghalangi kita untuk beribadah. Makanya bukan berarti para ulama mengkhususkan waktu taubat ini sebelum Ramadan, bukan. Yang namanya taubat itu kita lakukan bila mana kita sudah berbuat dosa, kapanpun dan dimanapun, betul kan?
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubi. Kapanpun orang muttaqin, orang bertakwa, bila mana mereka melakukan kesalahan, keburukan, mereka langsung mengingat Allah dan mereka beristighfar. Tapi di saat Ramadan ini lebih ditekankan, menjelang Ramadan. Kenapa? Ini banyak fenomena. Kenapa kita di bulan Ramadan ini tidak semangat ibadah? Kenapa saya ini salat tarawih sekarang ini tidak semangat? Kenapa mau baca Al-Quran satu halaman saja, setengah halaman udah ngantuk bawaannya. Kalau lihat HP 2 jam juga tidak ngantuk-ngantuk. Nah, berarti tanda tanya besar di sini. Ini kalau kata para ulama salaf, ini ada dosa yang menghalangi kita. Bagaimanapun juga dosa kita ini selalu menghalangi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Ini yakin. Dulu di zaman tabi'in, ya Hasan al-Basri, antum tahu ini seorang ulama besar. Hasan al-Basri rahimahullah, pernah ada seorang datang. Saya ini ya Abu Abdullah, ya ini kunyahnya. Saya ini sudah beberapa kali berusaha untuk qiyamul lail, susah, gak bisa. Dia ingin tahajud di tengah malam, merasakan nikmatnya qiyamul lail, tidak bisa. Padahal saya sudah berusaha tidak makan malam, misalkan kan. Ada kata para dokter katanya kalau ingin bangun malam jangan makan malam, karena ini makan ini akan membawa kita tidur nyenyak. Saya sudah lakukan secara fisik. Berbagai macam usaha dia. Wah, kalau sekarang pakai alarm kiri kanan gak ngefek sama sekali. Jam 2, jam 3 lewat bahkan subuh. Gak pernah. Susah tahajud itu. Apa jawaban Abu Abdullah Hasan al-Basri? Qayadat kadunub. Ya, kamu itu diikat atau terikat dengan apa? Dosa-dosa. Jadi susah mata ini untuk membuka di tengah malam. Karena bagaimanapun ibadah qiyamul lail ini hanya orang-orang istimewa. Di saat orang-orang lain sedang lalai, terlelap tidur, ini orang ini bangun. Ini luar biasa. Ya, nah makanya jamaah rahimakumullah, bila mana nanti di bulan Ramadan yang akan datang ini, gairah ibadah kita, semangat ibadah kita rasanya menurun. Yang asalnya tahun kemarin bacaan Al-Quran ini semangat, tapi sekarang malas, futur. Hadir kajian juga malas rasanya. Tanda tanya ini. Kita lebih banyak istighfar, berarti kita di dalam diri kita banyak apa? Dosa. Ini terbukti. Ya. Jadi dosa kita ini membuat kita ini menjadi sial. Sial di sini kita tidak berkesempatan untuk ibadah. Itu yang dimaksud sial. Asyu'mu. Makanya sebelum kita menghadap atau datang ke bulan Ramadan, kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, doa bibulughihi wa talabul i'anati ala siyamihi wa qiyami. Doa agar kita berdoa agar kita disampaikan ke bulan Ramadan, dan memohon pertolongan agar kita diberikan kekuatan untuk puasa dan qiyam Ramadan. Berdoa, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Selain sampaikan, ya Allah berikan aku kemudahan untuk ibadah di bulan Ramadan. Nah itu. Jadi jangan hanya ya Allah sampaikan aku ke Ramadan. Ini gak cukup. Lihat saudara-saudara kita yang umurnya panjang, tapi mereka tidak ibadah. Mereka untung atau rugi? Rugi. Makanya kita mohon, ya Allah, selain saya sampai panjang umur sampai Ramadan, jadikan saya beribadah. Karena kita tidak pungkiri kan, di bulan Ramadan banyak sebenarnya orang-orang muslim yang mengisi Ramadan dengan apa? Maksiat. Nauzubillah. Lalu yang ketiga, al-mubadarah biqada'i ma sabaq. Menyegerakan untuk mengqada yang telah lalu, ya, qada shaum misalnya. Ya, seperti tadi sudah dibahas. Yang keempat, ta'allumu ma tayassara min ahkamihi. Mempelajari hukum-hukum puasa yang kita mampu pelajari dengan cara yang praktis saja. Namanya kitab ini insya Allah nanti ya kita bertahap, insya Allah beberapa pertemuan ini akan ada pembahasan tentang ini dengan metode praktis, tidak terlalu panjang. Saya milih kitab ini karena saya lihat semuanya ini insya Allah sangat praktis. Ya, jadi kita pelajari. Ya, bisa saja di zaman sekarang jamaah rahimakumullah, terutama dalam hal-hal yang membatalkan, betul kan? Hal-hal yang membatalkan yang sifatnya modern atau kontemporer. Hukumnya gimana kalau di swab PCR saat puasa? Ini kan banyak yang nanya gitu.
kalau saya mendonorkan darah, kalau saya disuntik, divaksin. Coba kalau tanpa ilmu kan kita bingung kan? Iya, bisa saja udah divaksin langsung dia makan minum. Karena tidak ada apa? Ilmu, jahil. Atau misalkan lebih bahaya lagi, ada di posisi orang yang sakit parah, dia orangnya kekeh, saya harus puasa. Dia tidak mempelajari hukum puasa bagi orang sakit kan? Bagi orang yang sakit parah, apalagi sakitnya kata para ulama ini membahayakan dirinya. Dengan saum ini maka akan terlambat sembuhnya secara medis. Ya, bila mana dia memaksakan puasa itu haram. Kalau membahayakan nyawanya, minimal makruh kata para ulama. Kalau minimal itu bisa memperlambat kesembuhannya. Ini kalau tidak tahu hukum, kita mentang-mentang saya mah ahli ibadah, jadi tidak mau meninggalkan apa? Puasa jika benar padahal salah. Ini gara-gara gak ngaji masalah hukum-hukumnya. Ya, dalam hal ini berarti kita ngaji fikih siam. Ya, taib. Lalu berikutnya al-i'dadu li a'malil birri fihi kal umrati wal i'tikaf. Kita bersiap-siap juga untuk amal kebaikan seperti umrah di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Makanya biasanya lebih apa? Lebih mahal ya. Taib. Ya, siap. Lalu berikutnya yang keenam, nabgul battalin wa musahabatu ahlul himmah. Misalkan kalau kita punya kawan yang pengangguran, maaf, pengangguran ini bukan bekerja, malas-malasan ibadah, jauhi kata para ulama. Yang ada dekati teman-teman yang semangat ibadah. Jadi kalau kita lihat di antara sekelompok kawan kita, wah ini kelihatannya malas ibadah, cepat-cepat kita resign berteman dengan orang ini. Kalau kita menjelang Ramadan ya ada, kita mau sholat tarawih, tarawih mending ngabring, nongkrong, gitu kan? Ya, ini efek. Makanya lempar jauh-jauh sajalah. Ya, maksudnya jauhi. Yang ketujuh, al-khuruj minal khusumat wal musyahanat. Yang ketujuh, persiapan Ramadan diantaranya adalah menyelesaikan segala permasalahan dan persengketaan serta dendam-dendam. Kalau ada masalah, pertengkaran, kita damai. Ya, kita damai. Ada kezaliman, selesaikan. Itu maksudnya khuruj minal khusumat wal musyahanah. Lalu yang kedelapan, inhaul a'mal allati yashukku ma'as siyam qadrul mustata'. Hentikanlah aktivitas yang membuat saum kita jadi susah. Kalau ada pekerjaan yang membuat kita ini nanti saumnya susah, lebih baik kita off dulu lah. Kita utamakan ibadah apa? Saum. Ini memang bagi mukmin ini harus memilih mana yang lebih baik. Hentikan amalan-amalan yang kira-kira akan memberatkan apa? Saum. Yang terakhir adalah taharri ru'yatil hilal, kata Syekh Munajjid. Berusaha untuk mencari-cari ru'yatul hilal. Ini kalau dulu sahabat kan tidak seperti sekarang. Kita sekarang bisa mendengar informasi selesai. Sahabat harus lihat-lihat ke langit. Apakah sudah Ramadan atau belum? Ya sekarang ya tinggal kita mendengarkan informasi ya dari pihak yang yang berperan dalam hal ini. Tapi insyaallah kita jeda dulu untuk melaksanakan sholat isya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Baik. Tadi kita sudah mempelajari beberapa poin tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan menjelang Ramadan. Baik itu doa-doa yang dibaca,
lalu persiapan Ramadan, lalu bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, dan poin-poin yang tadi disebutkan. Ada 8 poin dan 9 poin tadi. Tapi sekarang masih di halaman ke-12 di kitab ini. Di sini disebutkan an-nahyu an taqaddumi Ramadan bisiyam. Ini tadi ya melanjutkan pembahasan yang tadi sudah saya ulas, larangan mendahului Ramadan dengan puasa. Nah, ini harus betul-betul dipahami ya maksud dari topik ini. Thabata an-nahyu an siyami akhir yawmaini min Sya'ban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Wal maqsudu bin nahyi an-naflul mutlaq. Wa amma an-naflul mu'tad faqad dalla al-haditsu ala annahu la haraja fi sawmihi kaman kanat 'adatuhu sawmal isnain wal khamis masalan. Wa kadzalika man kana 'alaihi sawmun wajibun qada'in aw kafaratin fa innahu yasumu min babi aula. Baik. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Kalau tidak salah malam tadi dibahas ya di Maimunah hadis ini. Di sini ada larangan dari Nabi SAW tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali kata Nabi SAW seseorang yang sudah terbiasa dia ini berpuasa Ramadan. Ya, maksudnya adalah ini larangan kita berpuasa saum mutlak, sunnah mutlak ini dalam artian gini. Ada orang yang dia ini tidak terbiasa saum sunnah sebelumnya, tidak saum Senin Kamis, tidak saum ayyamul bid, tidak saum saum Daud dan lain sebagainya, tidak terbiasa. Hanya 1-2 hari, misalkan tanggal 28 ya, tanggal 29 dia menghususkan saum dengan niatan ini saum mutlak Sya'ban, ini tidak boleh. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan ini terjatuh kepada saum di hari yang diragukan itu. Yang tadi sudah kita pelajari ya. Karena Nabi melarang kita berpuasa di hari yang diragukan. Dan ini pun menjadi kesimpulan bila mana kita tidak terbiasa puasa sunnah, ya, kita jangan melakukan saum mutlak di tanggal 28 atau 29 Sya'ban. Bisa dipahami? Terkecuali kata Nabi sendiri, bila mana ada seseorang yang sudah terbiasa melaksanakan saum sunnah, misalkan saum Senin Kamis ya, atau saum sunnah yang lainnya, ini boleh, tidak masalah. Apalagi yang dilaksanakan itu adalah saum yang wajib seperti puasa qadha ya, qadha puasa, ini jelas wajib ya. Boleh tidak dilakukan? Boleh, bahkan masih boleh. Jadi kalau misalkan ada ikhwani fillah wa akhwati fillah misalkan ingin masih melakukan qadha puasa tanggal 28 atau 29 Sya'ban, boleh atau tidak? Boleh. Qadha ya, dengan catatan itu apa? Qadha. Atau misalkan kita sudah terbiasa saum Senin Kamis, kebetulan nanti Ramadan hari Jumat, kita sudah berpuasa saum Senin Kamis, Kamisnya berpuasa, boleh tidak? Boleh. Kalau misalkan ada orang yang tidak terbiasa ya, dia mengkhususkan saum mutlak di 2 hari ini menjelang Ramadan, ya maka ini terlarang kata Nabi SAW. Jadi jangan melakukan mendahului Ramadan dengan berpuasa 2-1 hari bagi orang yang tidak terbiasa. Kecuali saum wajib, saum qadha atau kifarat, ini hukumnya boleh. Nah, ini disebutkan kenapa hikmahnya dilarang mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari. Di sini disebutkan ya, disebutkan diantaranya pendapat ulama sebab dari larangan saum ya 1 hari atau 2 hari terakhir di bulan Sya'ban. Ini kata para ulama ya, li'alla yuzada fi siyami Ramadan ma laysa minhu hadran mimma waqa'a fihi ahlul kitab fi siyamihim lima zadu fihi bi araihim wa ahwaihim wa qaddamu wa akharu fali ajli dzalik kana al-faslu baina siyamil fardhi wan nafli wa li sabab nafsihi syur'a al-faslu baina salatil fardhi wan nafila bi salamin aw kalamin
au taghyiri makan. Ini diambil dari Lataif Al-Ma'arif kata Ibnu Rajab begini. Kenapa Nabi sampai melarang? Padahal kita tahu yang namanya saum ini kan ibadah kan? Iya. Ini kata para ulama, ya disinyalir begini, larangan dari Nabi ini, faidah atau hikmahnya. Ini khawatir kita ini seperti ahli kitab. Ahli kitab ini memiliki karakter dan tabiat mereka itu suka menambah-nambah kewajiban yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya. Jadi kan kita sudah tahu bahwa yang namanya saum Ramadan, Nabi sudah memberikan cara untuk menetapkan Ramadan dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Ya nanti juga ada bahasanya. Kalau tidak ru'yatul hilal, hilalnya tidak nampak atau terhalangi, maka bisa dengan cara yang kedua apa? Sempurnakan. Sya'ban jadi berapa hari? 30 hari. Ini dua yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Adapun menggunakan hisab ini adalah contoh yang baru. Tidak ada dari Nabi SAW dan salafus salih. Jadi ini dua metode yang pasti. Meruyat hilal ini jelas, ya kan? Kalau misalkan hilal qadarullah ada halangan atau dengan teleskop digital sekalipun Allah tidak mengizinkan terlihat oleh alat itu, maka sempurnakan Sya'ban 30, selesai. Sudah 30 hari maka esoknya pasti datang 1 Ramadan. Ya. Nah ini sudah jelas, makanya kaum muslimin Allah sudah fardukan ya Ramadan dengan ru'yat hilal dan istikmal Sya'ban 30 yauman. Jadi kita tidak usah menambah-nambah yang tidak jelas, maksudnya begitu. Kecuali memang itu Nabi menyampaikannya. Ini kan ahli kita begitu, Pak. Mereka ini mentahrif, menyelewengkan isi kitab Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini yang Nabi khawatirkan. Nah makanya ini juga di lain sisi agar ada pemisah antara saum sunnah dan saum fardu. Ya, ini pun sebagaimana dianjurkan, disyariatkan. Ada jeda setelah sholat fardu ke sholat sunnah. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung Allahu Akbar. Ini kata para ulama tidak disyariatkan, bahkan ini makruh. Langsung dari salat apa? Fardu langsung ke salat sunnah. Minimal kita ada kalam, artinya ucapan-ucapan. Ya minimal baca tasbihlah atau baca zikir-zikir yang maksur yang paling singkat, misalkan berapa kali? 10 misalkan. Jadi jangan langsung. Nah, ini pun jadi jeda lah. Ini kan ada orang yang ya dulunya dia ini gak melaksanakan apa? Saum, ya. Tapi dia malah memulai saum sunnah di tanggal 29 Sya'ban. Jadi ini seakan-akan menyambung dengan Ramadan. Tapi kalau memang dia ini sudah terbiasa, seperti Nabi SAW kan pernah, kata Ummul Mukminin Aisyah, pernah hampir 1 bulan penuh dan nyambung lagi dengan Ramadan, ini boleh. Silakan. Ini mah ya sebelumnya gak puasa, tapi 28, 29 dia mulai puasa. Orang mah udah puasa dari kemarin, ini malah mulai dari tanggal 28, 29. Ini khawatir ada dugaan Ramadan ini jadi nambah gitu. Ya kan gitu. Pada Ramadan ya dimulai di saat tanggal 1, di saat setelah ru'yatul hilal. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi itu hikmahnya. Di antaranya kenapa kita terlarang mendahului Ramadan dengan berpuasa 1-2 hari, karena dikhawatir kita menyerupai perbuatan ahli kita. Tapi barangkali ini untuk pertemuan yang pertama ini, insyaallah ini masih banyak poin-poin yang kita pelajari di kitab ini. Silakan antum unduh di grup ini, sudah ana share. Ya, silakan bisa antum baca, disimak dan sambil ditulis ringkasan apa yang dijelaskan oleh muallif di kitab ini. Hadallah. Ada 4 buku di sini bagi antum yang pertanyaan. Ana tidak menjawab pertanyaan yang tidak sesuai tema, afwan. Ya, kita kan sedang tematik fokus kepada pembahasan Ramadan. Jadi mohon ya yang sesuai dengan pembahasan. Silakan pertanyaan. Baik. Dan bagaimana jika ada seorang wanita yang belum menyelesaikan qadanya sampai Sya'ban karena menyusui dan dia tidak mampu membayar fidyah, bagaimana solusinya? Yang kedua, bagaimana kaifiat Imam Syafi'i dalam menghatamkan Quran 2 kali dalam sehari? Apakah beliau meninggalkan aktivitasnya? Ya. Ya, 2 pertanyaan tadi ya.
Jadi bagaimana solusinya kalau misalkan ya kalau seorang wanita memang misalkan seorang wanita itu kadang dia ini kan ada masa-masa dia ini sedang hamil. Setelah hamil berarti ada proses apa? Melahirkan. Ini sebenarnya agama sudah memberikan solusi dalam Al-Quran langsung. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini ada di surah Al-Baqarah ayat ya setelah ayat kewajiban puasa, masih dalam ayat puasa ini, bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapapun yang bisa melakukan saum tapi dia berat, yutiqunahu itu begitu. Nah, ini kata Ibnu Abbas, ya ayat ini tidak dimansuh. Ya, tidak dimansuh oleh misalkan ada yang mengatakan bahwa dulu itu kan puasa itu bisa pilih-pilih, boleh fidyah atau boleh puasa. Nah, ayat ini memang tidak jadi tidak dimansuh. Ya. Nah, yang di sini disebutkan bahwa seorang wanita ini sebenarnya bisa dibayarkan fidyah oleh suaminya. Kalau misalkan dia mau mengqadha, fa alaihil qadha, silakan. Kalau misalkan dia ini tidak ingin mengqadha, boleh dia bayar fidyahnya. Ya, siapa yang menanggungnya? Suaminya. Ya, jadi kalau misalkan dia ini mau mengqadhanya ya silakan. Tapi ala kulli hal misalkan dia tidak mau mengqadha, misalkan dia mau bayar fidyah pun boleh. Bisa ditunda bayar fidyah, bisa sampai si suaminya mampu untuk mengeluarkan apanya? Fidyahnya. Jadi tidak usah jadi beban. Kalau kita mampu nanti bayar, gitu aja. Yang membayarkan siapanya? Ya suaminya. Ya suaminya yang menyebabkan dia hamil. Ya masa gak mau tanggung jawab. Ya jadi itu ya. Baik. Jadi kalau mau qadha tidak masalah, nanti lanjutkan qadha. Tapi misalkan mau fidyah aja, boleh bayar fidyah. Boleh tidak setengahnya qadha, setengahnya fidyah, boleh. Yang jelas dua-duanya ditunaikan. Karena itu hutang kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahwa beliau ini menghatamkan Al-Qur'an ya di bulan Ramadan itu 60 kali. Berarti satu hari itu berapa? 2 kali. Ini sebenarnya banyak ya kitab-kitab penjelasan ini dalam kitab-kitab biografi Imam Syafi'i, seperti diantaranya dalam Hilyatul Auliya, karena Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yukhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah ma minha syai'un illa fi shalah. Ya, jadi yang saya dapat informasi dari para ulama, termasuk dari Imam Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, di sini disebutkan bahwa yang dilakukan Imam Syafi'i itu kebanyakan di dalam sholat sunnahnya. Di dalam sholat sunnah. Jadi ini jangan kita bayangkan Imam Syafi'i berarti hanya fokus saja baca Quran, enggak. Satu sisi ada bacaan Quran yang dia baca di sela-sela aktivitasnya, satu sisi dia baca kebanyakan di dalam sholat. Ya, ini ya ulama salaf ini luar biasa. Yang jelas mereka bukan berarti jadi menanggalkan urusan dunianya, tidak. Tetap mereka beraktivitas, tapi luar biasa berarti. Ya, sholat sunnahnya bisa mereka isi dengan Quran sampai 1 hari 2 kali khatam. Betul, ini masyhur, bukan dongeng ya. Ini ada dalam Syiar A'lam Nubala dan kitab Hilyah Al-Auliya karya Abu Nu'aim. Jadi tidak meninggalkan apa? Aktivitas. Jadi dengan ini jangan sampai istilah Imam Syafi'i hatam Quran 60 jadi libur semua demi hatam Quran, anak gak dinafkahi, istri juga, ini bukan begitu. Tapi ada lagi 3 lagi berarti. Yang mana? Silakan Pak Tutu. Silakan Tutu. Kan kita sering waktu zaman dulu suka lebaran tuh nggak bareng. Duluan yang belakangan. Sedangkan kalau misalnya puasa itu 1 Syawal tuh haram gitu kan. Pertanggung jawabannya siapa tuh yang bertanggung jawab itu? Artinya tanggung dosa lah cara apa? Nanggung dosa siapa? Yang misalnya yang lebarannya beda gitu. Ya tanggal 1 kan aturan mah haram gitu kan. Dia masih puasa gitu. Baik. Ya, Anda sudah paham Pak. Silakan. Afwan Pak. Baik, bagus. Sebentar ya. Jadi gini, ini fenomena ini seringkali dulu terjadi, tapi alhamdulillah di tahun-tahun terakhir tidak ada. Ya, dan ini sedang isbat pemerintah ini mentertibkan itu semua. Betul.
Jadi sebenarnya nih, kita jangan nanya siapa yang nanggung dosa. Cek bahasa Sunda sano ketempuhan, gak mau orang yang ditanggung dosa itu. Jadi gini Pak, dulu pun terjadi itu karena dasar ijtihad mereka berdasarkan ru'yat masing-masing. Dulu ru'yat masing-masing ormas, masing-masing tokoh ini masih sangat ditonjolkan. Ormas fulan, ini Ramadan ini jatuh, saya punya ru'yat tersendiri, ada. Ormas fulan, saya sudah menghisab, ada yang begitu. Ya, jadi mereka mengikuti ya komunitas atau ormasnya masing-masing begitu. Sehingga pemerintah punya versi lagi misalkan. Sehingga bukan hanya 2 versi, bisa saja sampai 3 versi ya. Yang ini Ramadannya Idul Fitrinya hari Senin, yang ini hari Selasa, yang ini hari Rabu sampai 3 kali. Ini sebenarnya ijtihad. Bukan masalah siapa yang menanggung dosa. Ngeri Pak kalau masalah menanggung dosa. Jadi ini ijtihad. Ya, silakan mereka nanti tanggung di hadapan Allah, bertanggung jawab atas ru'yatnya. Hanya saja solusi sekarang ini luar biasa. Kita mengikuti keputusan pemerintah ini lebih baik. Kata-kata Nabi, as-saum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Hadis ini menggiring kita agar kita mengikuti pemerintah dalam berpuasa dan berhari raya. Jadi kalau misalkan pemerintah 1 Ramadan hari ini ya, kemudian ada fulan mengatakan saya memiliki versi ru'yat ini, maka lebih baik kita ikut pemerintah. Jadi yang dulu-dulu itu anggap sebagai ijtihadnya masing-masing. Jadi ya itu diserahkan kepada Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya, dan sekarang kita alhamdulillah sudah tidak seperti itu lagi ya. Alhamdulillah ada sidang isbat baik Ramadan dan Syawal. Baik, silakan antum. Bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Taib. Apa yang lebih utama? Hafalan Quran ya, atau mungkin lebih singkatnya baca Quran biasa tanpa tadabbur, atau qiraah bitadabbur. Taib. Jadi begini, sebenarnya ini pernah ada pertanyaan-pertanyaan kepada ulama kibar tentang seperti ini. Jadi di bulan Ramadan ini kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak bacaan. Tapi ingat, bacaannya yang benar. Bacaannya yang apa? Benar. Jadi tilawah. Ya, jadi misalkan kita membaca, disebutnya kata para ulama ulumul Quran ala wajhil istidhar. Wajhil istidhar ini misalkan di luar kepala. Ini silakan. Tapi yang jelas banyak membaca. Khusus di bulan Ramadan ini. Ya, karena ini adalah bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ini lebih afdal kita memperbanyak tilawahnya. Imma tilawah bil istidhar di luar kepala, wa imma bin nadhar ilal mushaf, atau dengan melihat ke mana? Mushaf. Ya, bukan berarti masalah menghafal atau misalkan ini tidak utama, bukan. Ini utama. Hanya untuk Ramadan kita lebih fokus untuk memperbanyak baca. Ya, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau pernah ada seorang yang misalkan dulu misalkan ya, dia sejak mudanya dia pernah misalkan meninggalkan saum, tapi itu dengan sengaja ya, itu dengan sengaja kan, dia sengaja misalkan ya tidak puasa, malas dan lain sebagainya. Apa yang harus dia lakukan? Menurut pendapat yang rajih, dia hanya cukup bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya itu, tidak perlu diqadha ya, karena memang yang Allah sebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi qadha ini disyariatkan bagi maridan, orang yang sakit, aw ala safar, atau ada dalam perjalanan. Nah, makanya gini, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah dalam Majmu' Fatawa ini dibahas, bagaimana orang yang sengaja berbuka ya di bulan Ramadan, dia tidak puasa begitu. Misalkan Ramadan ini dia 10 kali tidak berpuasa. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i yang saya pernah tahu, kalau Imam Syafi'i ini tetap dia ini harus berqadha, tetap mengqadha. Tapi menurut Syekhul Islam tidak ada sebenarnya dalil yang menyatakan orang ini harus qadha. Karena apa? Orang ini sudah berbuat dosa besar. Makanya ada hadis, tapi hadis ini bermasalah. Kalau ada orang yang dia ini 1 hari sengaja tidak berpuasa,
disengaja, andaikan puasa 1000 tahun pun tidak akan terganggu. Bertaubat saja kepada Allah, ya, beristighfar, memperbanyak kebaikan-kebaikan, bisa dengan memperbanyak saum sunnah, ya, dan jangan itu diulang lagi. Jadi tidak usah diqadha, ya. Ini bagi yang dulunya pernah, ya, dia pernah meninggalkan saum, ya, disengaja. Ini bukan sakit, kecuali kalau dia ingat dulu dia itu sakit, maka itu qadha. Kok enak gitu? Ya memang begitu agama, ya, itu syariat seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada tanda-tanda khusus puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kedua, tentang pembacaan Al-Fatihah pada sholat. Misal di sifat sholat Nabi itu ada hadis bahwa siapa yang sholat mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Terus ada hadis lain, tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Jadi apakah ada perbedaan di dalam sholat sir sama dengan serta pembacaan Al-Fatihah? Yang satu sesuai tema, yang satu tidak, ya. Tapi nggak apa-apa. Jelas ada sesuai tema. Kalau tidak sesuai tema, Anda diskualifikasi sekarang. Harus tegas sekarang, ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang apa? Ya, tanda-tanda khusus. Sebenarnya ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Secara nas tidak ada. Tidak ditemukan dari Allah dan Rasulnya tentang itu. Hanya saja ada pendapat para ulama. Ini bisa kita baca di kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab. Ini ada di bab-bab tentang Ramadan, ya, bahwa tanda yang secara nampak kalau zahir, ya, bahwa si fulan ini saumnya diterima di saat kebaikan itu al-hasanah tilwal hasanah. Ini kaidah pendeknya, saya menyerapnya kata itu. Kebaikan setelah kebaikan. Maksudnya gini, kalau misalkan setelah Ramadan dia tetap berbuat kebaikan, contohnya setelah Ramadan dia tetap melaksanakan saum sunnah Syawal, ini contohnya. Jadi orang yang setelah Ramadan dia melaksanakan puasa selama berapa hari? 6 hari di bulan Syawal, ini tanda insya Allah, ya, bahwa saum Ramadannya diterima oleh siapa? Allah. Ini secara dekatnya Syawal. Tapi secara umum, kalau dalam itu istilahnya jangka panjangnya, apa yang dia lakukan di bulan Ramadan masih dilakukan setelah Ramadan. Misalkan di bulan Ramadan dia qiyamul lail, ya, qiyamul lail tiap hari qiyamul lail. Setelah itu Syawal, Dzulqa'dah, selainnya juga jadi qiyamul lail. Insya Allah itu tanda diterima oleh siapa? Allah. Kalau misalkan setelah Ramadan beres semuanya, tutup buku, wallahu alam, ini secara indikasi menurut para ulama tidak diterima. Jadi kalau kebaikan itu datang lagi, maka itu tanda diterima. Yang kedua masalah sholat. Ini hadis yang dipegang oleh Abu Hanifah. Man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atun lah. Dengan hadis yang dipegang oleh jumhur ulama, man shalla salatan lam yuqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidaj. Atau la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini hadis yang paling masyhur. Jadi gini. Jadi hadis yang pertama tadi itu dipegang oleh ulama Hanafiyah, oleh Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu baik sholat jahar atau sir, kalau jadi makmum tidak usah baca Fatihah, diam aja dia, diam aja, mendengarkan saja, baik jahar ataupun sir, ya, menurut Abu Hanifah. Hanya saja menurut jumhur ulama, ya, dan saya pun membaca kitab-kitab tentang riwayat hadis ini atau hadis yang mangkana lahu imam itu, ini hadisnya dhaif, mursal hadisnya, ya, mursal, ini kedhaifannya itu. Jadi hujah menurut jumhur bukan hadis itu. Jadi yang jelas, kalau misalkan yang dijadikan landasan kalau dalam masalah Fatihah, kalau misalkan mau baca di dalam sholat sir saja silahkan, sholat jahar tidak masalah, karena ada dalil surah Al-Quran, surah Al-A'raf, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Syekhul Islam dan Imam Malik tidak usah baca Fatihah kalau sholatnya jahar. Tapi kalau Imam Syafi'i, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan jumhur ulama salaf, Syekh Shalih Fauzan tetap membaca Fatihah, baik sholat jahar ataupun sholat sir, karena dalil umum tadi, la sholata
lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, jadi memang di kitab sifat salat Nabi itu Syekh Albani memang merinci pendapat-pendapat ulama madhab. Jadi yang saya cenderung ya pendapat jumhur. Jadi tetap baca Fatihah, baik itu salat sir dan salat apa? Jahar. Jelas ya? Jelas. Hadza wallahu a'lam. Nah, kita cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.